Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak sekalian, kita lanjut ya pada rekaman kedua tentang keutamaan bertaubat. Kalau tadi di rekaman pertama sudah kita simak, kita pahami tentang syarat-syarat taubat dan kedudukan taubat. Kita akan lanjut membahas tentang keutamaan taubat. Ada sekian banyak poin-poin yang bisa kita kaji tentang fadilah atau fadail ya, tentang keutamaan bertaubat. Nah, yang pertama adalah orang yang bahagia adalah orang yang menjadikan taubat sebagai sahabat dekat dalam perjalanannya menuju Allah dan negeri akhirat. Insyaallah ya. Jadi orang-orang yang senantiasa bertobat, insya Allah orang yang bahagia. Kenapa? Karena merindukan menuju Allah sampai ke negeri akhirat. Kemudian yang kedua adalah taubat menjadi sebab untuk meraih kecintaan Allah. Sebagaimana Al-Quran dalam surah Al-Baqarah nih ya, Al-Baqarah ayat 222 ya. Al-Baqarah 222. Allah di sana berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Ya, ini di surah Al-Baqarah ayat 222 ya. Oke, lanjut. Yang ketiga, taubat itu menjadi sebab keberuntungan ya. Ini sebelumnya sudah dibahas ya, bahwa dengan taubat insyaallah kita mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah An-Nur ayat 31 Allah di sana menjelaskan wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung ya. Jadi orang yang tobat beruntung. Yang kemudian yang keempat, taubat menjadi sebab diterimanya amal dan turunnya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Furqan ayat 71 Allah di sana berfirman, "Wa man taba wa 'amila shalihan fa innahu yatubu ilallahi mataba." Ya. Siapa yang bertobat dan beramal soleh, sesungguhnya dia bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenarnya. Jadi orang yang tobat, insyaallah amal-amal yang dikerjakan menjadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah terima amalnya, kemudian diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Yang kelima, taubat merupakan sebab masuk surga dan keselamatan dari api neraka. Insyaallah ya, kalau kita bertaubat, maka kemudian kita telah mendapatkan hak dari Allah untuk mendapatkan surganya Allah dan selamat dari api neraka. Yang keenam, taubat merupakan sebab ya mendapatkan ampunan dan rahmat, sudah jelas ya tadi ya. Kemudian taubat menjadi sebab berbagai kejelekan diganti dengan berbagai kebaikan. Ya, orang-orang yang bertobat dengan taubat nasuha, maka segala keburukannya diganti dengan segala kebaikan. Makanya setelah bertobat harus diikuti dengan amal-amal yang baik. Tidak mungkin kita bertobat tapi malas untuk berbuat yang baik. Artinya apa? Orang yang sudah bertobat harus bersemangat untuk menyemai berbagai amal-amal yang baik, amal-amal yang soleh, supaya kemudian keburukannya dengan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, taubat merupakan sebab untuk meraih segala macam kebaikan, ya jelas tadi ya. Kemudian taubat untuk menggapai keimanan dan pahala yang besar, ya. Jadi orang-orang yang taubat nasuha, imannya semakin baik, kemudian mendapatkan pahala yang besar ya. Oke, lanjut.
Taubat juga menjadi sebab datangnya barokah ya. Dengan taubat disebab datangnya atau turunnya barokah dari langit ya dan bertambahnya kekuatan ya. Jadi dalam surah Al-An'am ayat 96 di sana ada ayat yang menjelaskan walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Jadi ketika orang bertobat, sudah iman dan bertakwa, maka Allah akan berikan berbagai keberkahan dari langit dan dari bumi. Tapi syaratnya apa? Bertobat, kemudian beriman dan bertakwa. Yang berikutnya, taubat menjadi sebab malaikat mendoakan orang-orang yang bertaubat. Jadi orang-orang yang bertaubat nanti juga didoakan oleh malaikat Allah agar Allah mengampuni dosa-dosanya. Kemudian Allah akan menghapuskan dosa-dosanya orang-orang yang berdosa ya. Allah mengampuni dosa-dosa orang yang berbuat salah seolah-olah tidak berdosa lagi. Sebagaimana Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Asakir dari sahabat Ibnu Abbas ya. Dan juga Imam Al-Baihaqi. Qala sallallahu alaihi wasallam at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalahu ya. Jadi orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak ada dosa baginya. Jadi tobat nasuha insyaallah bisa membersihkan dari dosa-dosanya yang telah dilakukan menjadi bersih gitu ya. Oke. Kemudian taubat juga menjadi sebab hati menjadi tenang ya. Jadi tenang, bersinar dan bercahaya, terbebas dari kegelisahan dan kerisauan. Insyaallah ya. Jadi orang-orang yang bertobat maka kan hatinya tenang ya. Kemudian hilang rasa gelisahnya hilang. Kemudian kerisauan juga hilang. Taubat juga merupakan obat mujarab untuk semua jenis penyakit jiwa dan hati. Taubat menjadi pondasi perjalanan rohani, membawa kembali hamba Allah yang berbuat maksiat menuju manisnya ketaatan dan melepaskannya dari konsumsi racun dosa yang mematikan yang bisa menghancurkan hati. Ya, jadi di sini ketika orang-orang yang sudah bertobat dengan baik, taubat yang sungguh-sungguh, insya Allah jiwanya menjadi sehat, rohaninya menjadi bersih, ya, terbebas dari unsur yang negatif, ya, misalnya berburuk sangka, ngomongin orang, ya, memfitnah orang, ya, itu akan terbebas. Asalkan tadi setiap ada kekhilafan yang kita kerjakan, segera bertobat kepada Allah dengan sesegera mungkin dengan tobat yang taubat nasuha. Yang terakhir, taubat akan memotivasi seseorang untuk amar ma'ruf nahi mungkar, beramal soleh, hidup jujur, disiplin dan bertanggung jawab. Ya. Jadi kita semua, nah sekalian masih muda-muda, maka ketika kalian terjadi kekhilafan, ada kesalahan yang dikerjakan, hendaklah untuk segera bertaubat. Dan kemudian setelah bertaubat, menjadi motivasi ya untuk kalian semua untuk apa? Untuk amar ma'ruf nahi mungkar, menyuruh yang baik, yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar, yang tidak baik. Kemudian perbanyak amal soleh, hidup jujur, ya disiplin dan bertanggung jawab. Saya pernah berbuat dosa, pernah berbuat salah sama sebagai manusia yang biasa. Tapi sebaik-baik manusia yang sudah berbuat dosa, berbuat salah segera bertaubat. Bertobat dengan sebaik-baiknya, dengan sungguh-sungguh. Taubat nasuha ya. Oke, dengan tadi ya pendapatnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ya, menyesali, kemudian meninggalkan dosa yang dikerjakan, tidak berjanji tidak mengulangi lagi, kemudian diikuti dengan amal-amal yang baik. Oke, jadi anak sekalian, inilah keutamaan orang-orang yang bertobat.
Nah, kisah para taibin. Nah, ini ada di buku kalian, di buku akidah ya. Kalian coba baca tentang kisah para taibin, orang yang berbuat dosa, orang-orang yang bertobat dari perbuatan dosa, kemudian Allah ampuni ya, meskipun dalam kisah tentang Ma'is bin Malik Aslami dan Weda Ghamidiyah yang berzina dengan Ma'is itu dengan bertaubat dengan membayar nyawanya, di mana mereka berdua ikhlas ya, dan itu untuk dirajam ya, ditanam sampai leher, kemudian kepalanya dilempari batu sampai mati, sehingga kemudian perbuatan zina yang dikerjakan oleh Ma'is bin Malik Al-Aslami dan wanita Ghamidiyah selingkuhannya dengan dirajam, maka insya Allah Allah ampuni, Allah bersihkan dosa-dosa zina yang telah dilakukan. Ya, asalkan tadi ya segera bertobat sebelum syakaratul maut dan sebelum matahari terbit dari barat. Sekali lagi, jadi sebaik-baik manusia yang berbuat dosa, yang berbuat salah, hendaklah segera bertaubat dengan sebaik-baiknya. Oke, nah sekalian, saya kira untuk materi ini sudah selesai ya. Oh ya, ini juga ada cerita tentang Malik bin Dinar dalam buku itu ya. Kalian baca tentang kisah Malik bin Dinar, seorang tabi'in yang hidup setelah zaman sahabat Nabi, kemudian dia ahli maksiat, ahli tukang minum minuman keras ya. Tapi kemudian dia menyadari kesalahannya, kemudian dia bertobat, maka dengan taubat yang dikerjakan dengan sungguh-sungguh Allah ampuni dosa-dosa Malik bin Dinar ya. Bahkan dalam kisahnya, dalam sejarah, Malik bin ini termasuk tokoh sahabat yang menjadi teladan untuk kita semuanya atas dosa-dosa yang telah dilakukannya. Ya, insya Allah sekalian, setelah ini Ananda nanti mengerjakan PH3 di e-learning ya, sebelum nanti kita lanjut pada KD4 ya. Jadi untuk KD3 ini tentang taubat sudah selesai. Di samping Ananda menyimak apa yang Bapak sampaikan lewat rekaman ini, kalian juga baca buku LKS yang sudah dimiliki, kemudian baca buku e-book yang sudah pernah Bapak kirim ya di grup Akidah Akhlak, dan juga silakan Anda juga membaca buku-buku yang lain yang berkaitan dengan masalah taubat ya. Semakin banyak referensi yang kalian baca, insya Allah menjadi wawasan yang semakin baik pemahaman kita semua tentang taubat. Tidak hanya membaca, tapi kemudian menghayati, memahaminya, dan melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ketika kita berbuat dosa dan maksiat, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga nanti di samping ada PH3, kalian juga nanti ada tugas untuk mengisi nilai keterampilan ya, yaitu membuat peta konsep tentang taubat ya. Nanti akan Bapak share lagi infonya di grup WAG Akidah Akhlak, dan kalian kerjakan dengan sebaik-baiknya. Demikian sekalian yang Bapak sampaikan sampai di sini. Bila mana ada penjelasan yang kurang jelas, kalian bisa bertanya di grup WAG Akidah Akhlak, atau boleh japri ke saya menanyakan hal-hal yang memang dianggap belum jelas oleh kalian semua. Demikian yang Bapak tambahkan. Let's close materi ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Dan Anda yang belum like and subscribe di YouTube, silakan Anda klik untuk like and subscribe-nya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.